Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis taklim Ashabul Hijrah. Pada malam hari ini kita kembali bersama Ustadzuna Muhammad Soleh Drehem LCMAG. Hafidhallah Ta'ala. Beliau adalah Ketua IKADI Jawa Timur dan juga banyak di kajian-kajian di majelis baik di Masjid Al-Akbar dan juga di skala nasional. Dan beliau juga Rektor Stidki Ar-Rahma. Dan pada malam hari ini kita kembali pada kajian kitab Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin karya Imam Al-Nawawi, dan kita pada bab sabar dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-12. Tafadhal Ustaz, bisa kita mulai Ustaz? Baik, saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita jumpa lagi masih di bab sabar. Ini bab sabar satu-satunya bab yang memang paling banyak Imam Nawawi menulis hadis-hadis. Karena memang itulah kehidupan kita. Sebagaimana sering saya sampaikan, hidup ini hanya ada dua pilihan. Kadang kita hidup ini bahagia, di saat itu kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bab syukur. Secara khusus kita akan bahas masalah ini di kitab Riyadhus Shalihin pula. Tapi juga pasti ada kehidupan yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Di saat itu kita butuh sabar. Ada untung, ada rugi. Untung kita bersyukur, rugi ya kita bersabar. Ada sehat, ada sakit. Ya kan? Saat sakit, sabar inilah yang kita bahas. Ya, ada sukses, ada gagal. Bahkan alam pun juga begitu. Ada siang, ada malam. Ya. Kadang hidup ini coba lihat. Ya, terang tapi juga ada hujan. Ya. Ada panas, ada dingin. Ya, ada sehat, ada sakit dan begitu seterusnya. Alhamdulillah kita sudah 11 hadis kita bahas, kita kaji bersama. Kita masuk hadis yang ke-12 pada malam ini insyaallah. Pada hadis yang ke-12 ini hadis riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang juga paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Termasuk min fuqaha'ish sahabah, sahabat yang paling faham ya akan ilmu-ilmu fikih. Beliau juga salah satu sahabat yang juga menghafal Al-Quran 30 juz yang dipercaya sama Nabi untuk mengawal Al-Quran ini. Qala, beliau mengatakan, menceritakan sepertinya dalam kitab ini, ka'anni anzuru ila Rasulillah yahki nabiyya min anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Seakan-akan pada waktu itu aku benar-benar melihat Rasulullah menceritakan seorang nabi dari sekian dan banyak nabi yang ada, salawatullahi wa salamuhu alaihim. Ya, siapa nabi ini? Para ulama mengatakan dalam kitab ini salah satunya
siapa? Ubaid bin Amr Al-Laitsi, anna hadzal nabi huwa Nuh alaihi salam. Memang Nabi Allah Nuh ini ujiannya luar biasa ya, ujian kaumnya, ujian keluarganya, ujian putranya, ujian istrinya luar biasa. Berdakwah 950 tahun. Bayangkan 950 tahun ya. Kemudian hanya mendapatkan segelintir pengikut ya. Yang akhirnya umat ini ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir. Nah, jemaah sekalian, ini hadis sebenarnya ada asbabul wurudnya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah dakwah di Mekah sangat tidak kondusif, ya kurang ada respon yang baik, kemudian mencoba gangguan, benturan luar biasa, mencoba hijrah ke Taif ya sebelum ke Madinah itu. Bayangkan ya, di Taif itu Nabi berjalan 8 mil. Dan kita tahu 1 mil itu 1,6, 1,8 kilometer. 1,6 lah. Ya, anggap 1,5 kilometer. Kalau 8 berarti 12 kilometer. Itu berjalan begitu masuk ke Taif, langsung diusir. Pengusirannya pun juga dengan bukan hanya pengusiran di demo begitu saja, demo dilempar batu Nabi. Ya, sepanjang perjalanan 8 mil. 8 mil mungkin 12 kilometer ya. Saya tidak bisa bayangkan berjalan kaki dengan dilempar batu oleh preman-preman, anak-anak muda yang memang abangan pada waktu itu melempar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba lihat pada waktu itu ketika dilihat, saya melihat wajah Nabi seperti itu setelah nyampe ke Mekah. Yahki Nabi Amil Anbiya Salawatullahi Wasallamuhu Alaihi, menceritakan Nabi dari sekian nabi-nabi yang ada. Darabuhu qamuhu fa'adwauhu. Ya, kemudian beliau ini dipukul oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Ya, wa huwa yamsahu dam ala wajhi. Kemudian Nabi mencontoh, ya, kemudian mengusap darahnya itu yang mengalir dari pelipisnya, dari dahinya, dari mukanya. Wa yaqul Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Persis ini juga bahasa Nabi yang disampaikan kepada orang-orang Taif yang menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampuni kaumku. Ya Allah, ampuni kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang aku bawa ini. Muttafaqun alaih. Coba lihat bagaimana kesabaran Nabi. Inilah bedanya ya Rasulullah dengan para nabi yang sebelumnya. Ya, naam, nabi sebelumnya juga banyak gangguan, banyak benturan, tapi yang dipercontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung berdoa, doa bukan untuk menghancurkan kaumnya, tapi berdoa, ampuni kaumku ya Allah. Bisa saja Nabi pada waktu itu minta ngangkat tangan, dan bahkan Jibril alaihissalam pada waktu itu ketika Nabi sudah dilempar batu berdarah-darah, sampai trompa Nabi itu katanya itu, sepatu Nabi itu semuanya penuh dengan darah. Jibril pun sudah, saya tidak bisa bayangkan, malaikat pun sampai kemudian menawarkan. Tidak sabar juga malaikat. Ya. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ini saudaraku penjaga 2 gunung ini datang menemui aku. Kalau kau mengizinkan, mereka berdua siap untuk mengangkat 2 gunung itu kemudian dihimpitkan kepada kaum yang melempar batu kepadamu itu. Kala apa kata Bila ya Jibril? Tidak ya Jibril. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, aku masih berharap kata Nabi, dari keturunan mereka man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'ah, yang mau beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepadaku. Kemudian Nabi berdoa sebagaimana doa Nabi Allah Nuh alaihissalam ini, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka kaum yang tidak tahu akan misi yang aku bawa ini. Ya Allah, saya tidak bisa bayangkan ya akhi. Saya secara pribadi ini belum pernah ya berdakwah kemudian dilempar batu seperti itu sampai berdarah-darah. Ya, paling diminta turun dari mimbar pernah lah. Ya, tapi itu wajar. Ya, wajar. Ya, karena memang kesalahpahaman di lapangan. Saya dulu pernah, kalau boleh saya cerita ya, ini sekaligus ya
Ini jadi pengalaman buat kita semua. Saya dulu tahun 90 berapa itu? 93, 94, 92, 93 lah. Awal-awal saya datang dari Saudi, umur saya masih 27 tahun, 28 tahun, masih muda. Ya, tapi waktu itu kita termasuk saya yang paling banyak semangat khutbah nikah itu di masjid. Pada waktu itu para aktivis kampus kalau nikah kan di masjid ya, dan saya termasuk orang yang mengkhutbahi mereka itu. Nah, pada waktu itu ada salah seorang murid saya yang kuliah di Malang, kemudian minta kepada saya, Ustadz, saya berharap Ustadz yang khutbah nanti. Di mana ya, Ki? Di satu daerah gitu ya, di satu kabupaten kota, di satu masjid tengah-tengah kota. Masya Allah, saya berangkat. Kapan ya, Ki? Hari ini hari Ahad, Ustadz. Saya berangkat naik patas. Saya begitu turun dari bus persis di depan masjid itu ya. Saya pada waktu itu sudah terlambat juga ya. Hampir terlambat, belum mulai tapi hampir terlambat gitu. Kurang 5 menit, kurang 10 menit lah saya datang gitu. Itu ya akhi, Allahumma sholli Muhammad, masjid penuh. Mobil-mobil juga banyak gitu. Yang hadir bupati. Yang hadir juga, mohon maaf, salah satu pesantren terbesar di daerah itu juga hadir. Kepala depaknya juga hadir. Rupanya ini anak pejabat ya akhi. Yang anak perempuannya ini. Ini permintaan dari pihak laki-laki. Dan saya datang. Kemudian disebutkan khutbah nikah. Acara berikutnya adalah khutbah nikah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syekhrim dari Surabaya. Itu mereka menyangka ini seorang ulama besar, seorang dai besar. Saya masih kerucuk pada waktu itu ya, akhi. Dan memang sudah sering khutbah ya, khutbah Jumat, khutbah nikah segala macam di Surabaya, tapi itu ya Allah kayak dicibirkan ya. Ada bupati, ada tokoh kiai paling terkenal di daerah itu juga, kepala departemen agama datang, dandimnya ini segala macam datang semua gitu. Tiba-tiba saya datang, saya udah bilang sama teman-teman, ya tolong ambilkan saya sorban. Pada waktu saya pakai kopiah seperti ini, baju takwas apa adanya, celana. Mereka semua sarungan, pakai sorban, saya tidak pakai sorban. Itu yang saya khutbah gitu. Itu begitu saya tampil sudah dicibirkan. Khutbah dari awal sampai terakhir tidak ada satupun yang mendengarkan. Mereka bicara sendiri, seakan-akan memboikot saya gitu. Kira-kira 5-10 menit berjalan, itu kepala kawannya angkat tangan begini. Ya, angkat tangan begini supaya berhenti saya khutbahnya itu. Bisa dibayangkan. Nah, teman-teman sekalian, apakah kemudian saya harus marah? Ya sudah, ini bagian melatih kesabaran kita. Saya mencoba untuk menenangkan diri dan saya mempercepat khutbah pada waktu itu, dan saya minta maaf di atas mimbar pula. Ya, saya tidak menyangka acara sampai sebesar gini. Saya minta satu persatu saya salami. Ya, makanya harus tahu situasi. Ada yang ngomong begitu sama saya gitu. Sampai yang dibicara sama siapa dan lain sebagainya. Iya, saya diundang Pak Kiai, saya sampaikan apa adanya gitu. Dan tidak perlu saya, bahkan sampai saat ini setiap saya masuk ke daerah itu teringat ada semacam trauma gitu. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus melatih kesabaran ini. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang dirasakan Rasulullah, belum ada apa-apanya dakwah kita ini. Dakwah Nabi itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan membawa ajaran baru. Dan memang ajaran baru, memang syariat baru bagi mereka jemaah sekalian, tapi baru yang kemudian mengajak bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diusir, Nabi diboikot, sampai terakhir di Taif ini dilempar batu sampai berdarah-darah Nabi itu. Kemudian keluarlah kata-kata yang sangat indah, ya, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini karena sesungguhnya mereka ini tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang aku bawa ini gitu. Nah, jamaah sekalian, ayo ini kalau kita bicara dakwah ya, dakwah itu pasti banyak tantangannya. Dakwah itu pasti banyak benturannya. Dakwah ini pasti ada orang yang salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Dakwah ini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Walaupun
Yang paling berat ketika kita menyampaikan kemudian diboikot, orang tidak suka dengan kita dan memfitnah kita. Tidak ada jalan lain. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Maka bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Butuh kesabaran. Dan bahkan doakan orang-orang yang membenci kepada kita dengan dakwah ini, doakan, minta kepada Allah, satukan hati mereka dengan hati kami ya Allah. Karena sesungguhnya mereka tidak mengerti apa yang saya bawa untuk disampaikan di tengah-tengah umat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Rasul pun juga mengalami hal yang sama. Ya, ada benturan-benturan dalam dakwah ini sampai berdarah-darah Nabi itu ya. Bahkan sempat Nabi mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy ya. Tapi tetap beliau dengan sabar, dengan tenang menjalani perintah Allah ini sampai kemudian kemenangan demi kemenangan diberikan kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dari hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana kesabaran para nabi, termasuk juga kesabaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kemudian menyampaikan risalah dakwah yang sangat mulia ini. Jadi seakan-akan ini ya, nah, kalau boleh saya katakan, setiap dakwah ini pasti ada tantangannya. Ya, dakwah ini pasti ada benturan-benturannya, walaupun kita tidak boleh berhadapan, mencari atau menyengaja untuk berhadapan dengan musuh, dengan tantangan. Tapi pasti ada tantangan itu. Nah, kalau bahasa lepasnya itu ada yang suka, ada juga tidak suka dengan dakwah seperti ini. Nah, kalau kita tidak suka, berpikirlah positif. Yang tidak suka ini mereka tidak mengerti, tidak tahu misi yang saya bawa ini untuk mengenal dakwah, mengenal Islam dengan benar kepada mereka seperti itu. Kemudian min akhlaqil anbiya muqabalatul jahdi bil ghufran wal musawal masah. Hadapi orang-orang yang tidak tahu ini dengan lapang dada, dengan penuh ampunan, jangan dimasukkan dalam hati. Ya, tidak perlu kita kemudian melawan mereka dengan hal yang sama gitu. Mereka marah, kita juga marah, tidak ada bedanya hanya kita ini. Tapi tenangkan diri kita. Ya, orang yang tidak tahu akan misi, tidak mengerti akan misi dakwah ini pasti yang memusuhi kita, dan inilah peluang-peluang bagi kita dengan kita menjaga kesabaran kita ya untuk kemudian mengenalkan dakwah ini dengan yang sebenar-benarnya kepada mereka semua. Kira-kira begitu ya, akhi. Ya, kemudian ditutup dengan bahasa Nabi, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak tahu, tidak mengerti apa yang saya bawa ini kepada mereka. Baik, saya pikir cukup jelas ini. Mari kita lanjut hadis yang nomor 13-nya. Hadis nomor 13 ini sering saya sampaikan sebenarnya ya ketika berbicara masalah musibah dalam kehidupan ini. Ini hadis dari Abu Hurairah, termasuk juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, dua sahabat sekaligus meriwayatkan hadis ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya wa radhiyallahu anhum jami'an ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim wa fi riwayah ma yusibul mu'min min nasabin ya wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Subhanallah. Tidaklah kata Nabi SAW menimpa bagi seorang muslim atau bagi seorang mukmin ya pertama min nasabin. Ya, min nasabin. Apa nasab ini? Capeknya hidup. Ya, capeknya hidup. Ya, capek ini kan ujian ya. Antum bekerja dari mulai pagi sampai sore. Capek ya. Tapi ini tugas mulia. Karena dengan pekerjaan antum bisa membahagiakan nanti istri kita, istri antum. Dengan pekerjaan yang antum tekuni itu antum bisa menyekolahkan anak-anak kita. Ini kalau tidak sabar, saling nuntut ya. Ibu-ibu juga di rumah capek. Memasak, mengandung anak. Capek.
menyusui anak, capek. Ya, mendidik anak-anak, ngajari ngaji, ngajari sekolahnya dan lain sebagainya, capek. Nasab. Ya, maka ini sebuah keniscayaan. Ya, sebuah keniscayaan buat kita semua. Capeknya hidup. Antum nikmati karena ini bagian dari ibadah kita. Kalau antum dengarkan di Suara Muslim itu menjelang maghrib itu ada, ini sudah berjalan 10 tahun lebih tidak pernah berubah-ubah itu di Suara Muslim. Saya menyampaikan satu hadis, kata Nabi SAW, man amsakalan ala amali yadih amsa maghfuran lahu. Barang siapa bercapek-capek bekerja dari mulai pagi, dia berangkat saat dia bekerja, selesai dia bekerja sampai pulang ke rumah, itu semasa itu pula ya amsa maghfuran lahu, dia pulang ke rumah semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek, tapi antum sabar. Karena rezekinya nanti tidak akan dinikmati oleh antum sendiri kan? Dinikmati oleh istri, oleh anak-anak. Dengannya antum bisa menyekolahkan mereka. Saya jadi teringat ya, akhi. Kalau bab seperti ini kita kaum laki-laki harus kadang-kadang juga berbangga juga ya. Karena Allah mengkaruniakan kita, memberikan peluang amal saleh. Nah, dibebankan kepada kita, istri dan anak-anak kita. Kata Rasulullah, ya, setiap butir nasi itu yang kita, makanan yang kita suapkan ke mulut istri, ke mulut anak-anak itu sebanyak itu pula sedekah yang sudah kita berikan. Kalau satu sendok itu anggap ada 100 butir gitu ya, satu sendok. Kalau satu piring itu ribuan butir ya, ribuan pahala itu. Ini istri, anak ribuan lagi. Ya kalau satu, kalau dua, kalau menurut saya 3, 4 ya. Ya, ini sarapan. Siangnya beda lagi. Ini semua dari rezeki yang kita bercapek-capek mencarinya itu. Tolong jaga kesabaran kita. Jangan nuntut macam-macam kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Nikmati capek yang seperti itu. Ingat, di rumah ibunya anak juga capek. Dia membesarkan anak antum. Dia mengandung anak antum. Ya, dia juga mengawal anak antum. Yang care terhadap kesehatannya, ya, perkembangan fisiknya dan lain sebagainya. Bahkan yang ngajari mereka istri kita. Antum harus sabar ketika ada kesalahpahaman. Sudah, tolong dong hargai saya sudah begini. Tidak usah kita ngomong seperti itu. Nasab itu nasab namanya itu. Ya, ma yusibul muslim, apapun yang menimpa bagi seorang muslim berupa capeknya hidup, ya, wala wasab, dan tidak pula tentang sakit. Wasab ini sama dengan sakit, marad. Ya, sakit apa saja. Termasuk juga adanya pandemi begini, sakit. Kita butuh sabar. Ya. Sakit mata butuh sabar. Sakit mulut, ya, banyak sariawan butuh sabar. Ya, sakit perut butuh sabar. Dan sakit bagi orang muslim itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Nanti kita akan bahas masalah ini. Walau wasabit. Jadi capeknya hidup, ta'ab, nasab itu ta'ab, capeknya hidup dan sakit, ya, ini pasti menimpa kepada kita semua. Tidak ada orang tidak akan sakit ya, walaupun kita tidak berharap sakit ya. Ya, macam kemarin Juni, Juli, awal Agustus, coba lihat hampir tiap bulan kita mendengar innalillah. Sebelumnya di mukadimah dengan sakit, dan mudah-mudahan kita tidak kena suasana seperti itu. Tapi sakit sebuah keniscayaan. Wala hammin, ya, wala hammin, ya. Apa hammin di sini? Apa namanya? Sumpah, ya, kesedihan, ya, kesedihan. Sumpah lah paling enak pas itu kesedihan, ya. Tidak pula apa namanya, wala husnin. Kalau itu, kalau saya katakan itu kegundahan. Ya, gundah pasti kita tiba-tiba gundah ya, gelisah, tidak enak. Sumpah, husnin, kesedihan, sedih. Ya, sedih apa? Motor hilang, sedih. Ya, HP hilang, sedih. Ya, sedih.
anak sakit sedih. Ya, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala adza, begitu pula tidak pula gangguan. Gangguan, baik gangguan itu dari alam yang tidak bersahabat dengan kita atau gangguan dari orang-orang yang memusuhi kita, ya, dan lain sebagainya. Wala ghammin. Kalau hammin wa ghammin, kegundahan, kegelisahan, ya, kegelisahan, benturan hidup, hatta syauka yushakuha, termasuk juga duri yang menusuk tangan atau kaki kita. Duri kecil. Apa kata Nabi? Illa kaffarallahu biha min khatayahu. Itu cara Allah dengan semua masalah itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Muttafaqun alaih. Ya akhil karim, tidak ada Pak, Ibu yang kemudian kita bisa lepas dari semua itu. Tinggal kita mau nggak mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadarilah, ya, nasabin wala wasabin. Nasab tadi apa tadi? Capeknya hidup, sakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, goncangan hidup, kegalauan, sampai duri yang menusuk kepadanya, itu Allah ingin menghapus dengan semua itu segala dosa dan kesalahan kita. Pertanyaannya sekarang, siapa di antara kita yang tidak punya salah dalam hidup ini? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa dalam kehidupan kita ini? Tidak ada. Semua kita pasti, karena kita manusia, ya. Apa namanya? Kullu ibni Adam khata'. Semua anak manusia ini pasti akan berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang salah itu ya dia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu butuh kesabaran ya, akhi. Ya. Salah, ya. Kemudian bagaimana cara Allah untuk menghapus dosa kita itu? Kadang-kadang Allah cara menghapusnya dengan memberikan ujian sebagaimana yang saya katakan tadi itu. Capeknya hidup, sakit, gelisah, sedih, gangguan, galau, benturan hidup, sampai duri yang nusuk. Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Tinggal bagaimana kita mau nggak sabar menghadapi semua ini. Tapi kalau antum kena musibah, ya, antum kena sakit, antum capek, kemudian antum ngamuk-ngamuk, sudah tidak ada solusi ya, terus semakin nambah masalah itu. Tapi kalau antum tenang, penuh kesabaran, mengembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedih-sedih, tapi kita yakin di balik kesedihan itu dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sudah kayak gitu ya jatuh, kena beling lagi ya. Masya Allah. Sudah kaki patah, terus kena beling, kena kaca, sobek lagi, dijahit lagi. Ya Allah. Ya sudah, itu semua atas kehendak Allah, itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita kalau kita sabar. Kalau kita sabar menghadapi semua masalah yang kita hadapi ini. Ini kira-kira pemahaman dari hadis ini. Jadi kita harus sadar semua penyakit, semua masalah sebagaimana dikatakan dalam hadis itu, ya, minal mu'dziyat, yang mengganggu kehidupan kita ini, yang menimpa bagi seorang muslim, itulah cara Allah untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Ya, semua dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau kemudian kita menggelepar, ya, curhat sana, curhat sini, tidak sabar, dan meraung-raung, nuntut sana, nuntut sini, mempertanyakan keadilan Allah, ya sudah, semakin nambahin dosa dan tidak selesai masalah itu. Tapi kalau kita sabar, senyum, hadapi semua itu, kalau sakit kita berobat, kalau capek kita istirahat, tidak perlu kita kemudian nonjolkan. Tolong dong perhatikan, aku capek. Istri juga mengatakan, saya juga capek di rumah, Mas. Cuma dia tidak ngomong saja, Pak. Ya. Apalagi anak juga begitu. Yang nyuruh keluar ke dunia ini siapa? Aku tidak minta keluar kok.
Dia juga tidak ngomong seperti itu ya, akhi. Walaupun insya Allah kalau anak yang baik, dia akan berbakti sama kita, tidak ada pembicaraan seperti itu. Tapi kita harus sadar itu. Anak juga capek sekolah dan lain sebagainya. Semuanya lah. Ayo kita kembalikan semua masalah kepada Allah. Ya, hatta juga yang tidak enak mengganggu fisik kita, mengganggu perasaan kita, itu cara Allah untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik ya, akhi, mari kita lihat apa yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis berikutnya. Hadis yang ke-14. Masya Allah. Coba lihat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Dakhaltu ala Nabi Sallallahu Alaihi. Memang Abdullah bin Mas'ud ini ya, akhi, Nabi suka dengannya itu. Orangnya kecil, penghafal Quran. Itu kalau naik pohon kurma itu lebih cepat daripada kera katanya. Saking kecilnya, lincahnya ke atas itu. Tapi kakinya juga kecil. Orangnya juga kecil gitu. Tapi hafal Quran 30 juz. Nah, pada waktu ketika Nabi sakit, dia menyambangi Nabi. Saya masuk ke kamar Nabi. Menemui Nabi SAW. Wa yu'ak. Dia sedang dalam kondisi demam. Ya, penyakit panas. Waktu penyakit panas. Demamnya luar biasa. Fakultu lahu. Kemudian saya berkata kepadanya. Ya, saya mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, innaku tu'aku wa'kan syadida. Sepertinya panasmu ini, ya panas yang luar biasa. Ya, tidak jarang saya menemukan suasana panas seperti ini. Memang panas sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kata Nabi, ajal, memang iya kata Nabi. Ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Panasku ini sama dengan panasnya 2 orang di antara kalian. Ya Allah, gimana ya? Panasnya Nabi itu, sakitnya Nabi itu sama dengan sakitnya 2 orang. Jadi kalau kita panas ya, akhi, panas kita 38, 39, Nabi 2 kali lipatnya ya. Ya Allah. Qultu dzalika anna laka ajrin. Kalau begitu ya Rasul, kau mendapatkan 2 pahala. Kala Nabi menjawab, ajal dzalik. Ya memang seperti itu. Kadzalikal muslim. Begitu pula. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim kata Nabi, ya, yusibuhu ada, yang ditimpa, ya, kena musibah, ada gangguan padanya, syaukah fama fauqaha, apakah itu duri, apalagi lebih dari itu, illa kaffarallahu sayyi'atih. Itu cara Allah untuk menghapus kesalahannya. Wa huttat anhu dzunubu. Allah juga akan menghapus dosa-dosanya. Kama tahuttus syajarah waraqah, sebagaimana pohon ya, akhi, ketika digoyang itu kan yang turun apa namanya? Pohon-pohon keringnya ya. Nah, itu dosa-dosanya ya, akhi. Jadi ketika orang kena sakit, antum memang tidak ada jalan lain, harus sabar memang. Menerima kenyataan yang ada. Dan antum coba lihat, begitu sakit, antum evaluasi. Pasti ada dosa, baik kecil atau besar yang kita lakukan. Kalau diberi oleh Allah ujian seperti itu dan kita sadar, berbahagialah. Ya, berarti kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang repot kita tidak sadar ya, sakit nuntut sana nuntut sini. Nyalakan sana nyalakan sini, teriak sana teriak sini gitu. Dan dia tidak mencoba mengevaluasi akan kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ketemu nanti ya. Penyakit apapun pula. Hatta subhanallah, musibah ya, namanya musibah ya. Hatta mobil, Pak, mobil. Kadang-kadang ini baru beli baru. Kesenggol sama orang. Coba lihat, pasti ada dosa yang kita perbuat. Ada kesalahan yang kita lakukan. Apakah kesalahan kita pada orang tua kita? Apakah kesalahan kita kurang hak-hak Allah tidak kita penuhi? Kita sering terlambat salat berjamaah di masjid, apalagi jarang salat berjamaah di masjid. Tidak pernah baca Quran, Allah ngasih ujian, ya jangan salahkan Allah. Justru Allah cinta sama kita. Kenapa? Kata Nabi, Allah ingin menghapus kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukannya, dan menghapus pula dosa-dosanya. Sebagaimana pohon keringnya itu digoyang, maka beruntuhan semua. Yang tinggal yang bagus-bagus ya. Sehingga kesalahannya hilang semua atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Maka ya akhirnya tidak ada jalan lain. Apalagi Nabi tidak punya dosa ya, juga merasakan sakit. Apalagi kita ya akhi. Seharusnya kita ini kalau sakit harus tersenyum. Alhamdulillah. Berarti Allah akan mengampuni dosa-dosa saya kalau kita sabar ya akhi. Ya, sabar dan mengembalikan semua sakit ini kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Hurairah nomor 15-nya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis rawahul Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusab minhu, man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Subhanallah. Barang siapa ya yang Allah menginginkan atau berkehendak akan memberikan kebaikan kepada orang ini, yusab minhu. Allahu akbar. Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Loh, ya apa ini? Jadi rupanya ya akhi, cara Allah, ukuran paling real bagi kita bahasa Nabi itu untuk melihat Allah itu menginginkan kebaikan kepada kita, lihat kita ada musibah atau tidak. Sehingga para ulama terdahulu ya katanya kalau tidak ada musibah dalam satu pekan dia takut. Jangan-jangan Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Walaupun kita tidak boleh membenturkan diri kepada musibah atau mencari musibah, tidak boleh. Tapi pasti ada musibah itu. Apakah itu musibah terkait dengan pribadinya yang sakit? Apakah itu musibah terkait dengan istrinya yang sakit, anaknya yang sakit? Apakah musibah itu berupa kehilangan? Kehilangan yang dia miliki pada dirinya atau kehilangan yang dimiliki oleh istrinya, kehilangan yang dimiliki oleh anak kita? Anak kita baru dibelikan motor ya, dipakai ke kampusnya, dipakai ke kelas di sekolahnya, pulang-pulang tangan kosong, kemana? Motornya diambil orang gitu. Musibah. Musibah. Sebelum kita menyalahkan kemana-mana, coba tanyakan. Pasti kita punya salah. Ya, itulah cara Allah memberikan kebaikan kepada kita. Allah ngasih musibah. Saya mengatakan ada dua macam kan. Nah, kalau kita tidak punya salah, dan lagian siapa kita di antara kita tidak punya dosa dan salah? Mustahil kan ya. Itu kalau andai kata kita tidak punya salah sebagaimana Nabi dan Rasul, itu Allah sedang mencintai orang itu. Ya, idza ahabballah ibtala alaih. Innallaha idza yuhibbu 'abdan ibtala alaih. Sesungguhnya Allah kalau sudah mencintai hambanya, Allah ngasih musibah. Jadi Allah ketika mencintai hambanya, Allah ngasih musibah gitu. Kenapa? Allah senang dengan celetukan kita ya. Allah senang dengan munajat kita. Allah bangga, bahagia dengan apa? Dengan ketika dia angkat tangan, ya Rabb, ya Allah, ampuni dosaku. Jadi rupanya ketika ada musibah kita bisa jadi sadar ya. Dengan adanya musibah kita kembali kepada Allah. Coba ada musibah kadang-kadang kita dianggap hal yang biasa-biasa saja sehingga jarang intensitas kita untuk berkomunikasi dengan Allah tidak sebanyak ketika ada masalah gitu. Maka ya ketika ada Allah memberikan musibah kepada kita, yakin Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Apa kebaikannya itu? Allah mencintai kita dan Allah ingin menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Kalau frame seperti ini ada pada diri kita, jadi setiap apapun yang menimpa kepada kita di dunia ini, baik masalah pribadi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, istri anak kita, apapun juga, dan lain sebagainya, penyakit, dan lain sebagainya, itu cara Allah mencintai kita. Bagaimana bentuk cintanya? Allah senang dengan munajat kita, doa-doa kita. Allah juga menginginkan tidak ada dosa menimpa kepada kita. Hatta yalqallah ma'alahi khati'ah. Sampai dia berjumpa dengan Allah, begitu meninggal dunia dan banyak masalahnya, banyak musibahnya, dia menemui Allah, tidak ada sedikit pun dosa yang dia bawa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, saya melihat, ya itu bahasa Nabi memang ya, rata-rata umat Muhammad ini nanti begitu meninggal dunia pasti dimukadimai dengan sakit. Rata-rata ya, rata-rata. Pasti dimukadimai dengan sakit. Apa maunya?
itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa orang itu. Kenapa? Karena Allah cinta. Sehingga nanti di akhirat tidak dieksekusi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar dan menyerahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sudah 40 menit saya berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam ya akhi. Alhamdulillah, Ustaz, jazakallahu khairan hasira, Ustaz. Sama-sama ya akhi. Bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan bisa chat ke saya. Dan alhamdulillah Ustaz, pada kesempatan ini sudah ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, apakah sama sabar dengan mengalah Ustaz? Ya, mengalah itu bagian dari bentuk kesabaran kita. Ada orang mengalah karena takut, tapi dendam masih ada. Itu bukan sabar. Tapi kalau ada orang mengalah karena dia berkeyakinan kalau saya melawan, itu dampaknya lebih parah lagi dan tidak ada manfaatnya, dan dia sadar bahwa dengan saya mengalah itu selesai masalah, itu adalah bentuk kesabaran yang aplikatif. Ya. Itu jadi mengalah itu bagian dari kesabaran. Bagian dari kesabaran kalau semua dikaitkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah. Baik Ustaz. Yang disampaikan Ustaz tadi bahwa semua musibah yang menimpa seorang muslim semua itu ada hikmahnya dan terutama untuk menghapuskan dosa-dosa kita insya Allah. Nah, pertanyaan saya Ustaz, terkadang kita sebagai manusia itu kurang sabar Ustaz dalam menghadapi musibah ataupun apapun yang menimpa kita. Apa yang harus kita lakukan atau mungkin doa atau amalan apa yang bisa kita lakukan supaya akhirnya kita memahami tentang ternyata kita harus bersabar tentang qadarullah ini. Pertama tentu ya inilah pentingnya kita ngaji bersama ya. Yes, ngaji jelas ngaji seperti ini luar biasa membuka kesadaran kita akan makna hidup dan kehidupan ini, bahwa hidup ini sebagaimana saya katakan tadi hanya ada dua pilihan. Ya, ini kan hanya bisa disadari pada orang yang suka ngaji, yang ingin mendalami agama dengan benar. Ya, kalau enggak hidup, kalau enggak sehat ya sakit. Makanya kalau sehat syukuri nikmat sehat ini, karena sekarang ini banyak orang sehat tapi enggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sehat tapi bermaksiat, tapi kita ingin sehat yang mensyukuri. Bagaimana bentuk syukur ini? Mengembalikan semua nikmat ini bahwa ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dimaksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siap-siap, nanti hidup ini kan tidak selamanya sehat, pasti ada sakit. Ketika sakit kita evaluasi diri, ada apa ini? Sakit ada dua macam kan? Ada sakit yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak apa? Ya kayak pandemi ini. Nggak bisa kita menafikan ini. Ada. Ya kita hanya berdoa mudah-mudahan kita tidak terpapar dengan pandemi ini. Kalau kena ya sudah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika ngasih musibah seperti pasti ada hikmahnya. Ya kan? Atau ada sakit yang karena ulah kita sendiri. Makannya berlebihan. Ya, sampai akhirnya kolesterolnya meningkat, asam uratnya meningkat. Jangan salahkan Allah di sini ya. Ini sakit karena ulah kita. Evaluasi, ada apa saya sakit begini? Sehingga kita mencoba untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan tidak baik dalam mengkonsumsi makanan yang kemudian membawa mudarat. Apalagi makanan yang haram dan syubhat. Na'udzubillah ya. Ya, evaluasi masalah ini. Ya, atau kita kurang olahraga, kita kebanyakan tidur, kita ini sering ketemu dengan orang-orang yang bermasalah secara fisik dan lain sebagainya, banyak penyakitnya. Ayo kita evaluasi. Andai kata kita sudah hati-hati, semua juga kena juga. Ya sudah, ini cara Allah untuk mencintai kita. Ya, untuk mencintai kita.
Atau mungkin cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini hanya bisa disadari kalau kita ngaji ya. Kita ngaji tidak paham. Ya kan? Yang kedua, ayo melatih kesabaran ini sebagaimana saya katakan di pertemuan yang lalu. Sabar itu kan ada 3 ya. Ini sebenarnya saling terkait satu sama lain. Pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Ayo respon semua perintah Allah dengan benar. Salat dengan benar. Salat tepat waktu dengan benar. Baca Qur'annya tiap hari. Ini butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Merespon perintah Allah itu butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Jauhi larangan Allah. Yang namanya maksiat, dosa, ini butuh kesabaran. Ingat, dosa dan maksiat ini biasanya selaras dengan nafsu kita. Ya kan? Selaras dengan keinginan kita. Kita sabar. Kenapa? Ini dilarang oleh agama. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, baru kemudian masuk pada bab musibah. Kalau sudah 2 ini kita laksanakan menghadapi musibah, biasanya lebih tegar. Karena dia terbiasa nyambung dengan Allah. Perintahnya dijalankan, ya, larangannya dijauhkan. Ketika ada musibah, jadi kecil baginya itu. Ya, karena dia terbiasa menghadapi rutinitas kesehariannya dengan penuh kesabaran. Merespon perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika ada musibah real menimpa pada dirinya, dia langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira begitu ya. Jazakallah khairan hatsir, Ustaz. Sama-sama ya. Ini ada yang bertanya kembali, Ustaz. Apakah Monggo. diam juga termasuk bagian dari sabar dalam situasi yang sebenarnya kita sangat jengkel? Oh iya ya, itu ada satu hadis dari Nabi SAW. Barang siapa man kadzama ghaizan, barang siapa bisa menahan emosinya, wa huwa qadir ayyunafidha, padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya Ya, dan dia tahan, itu kan sabar berarti kan. ya. Mau ngamuk, dia tahan padahal dia bisa ngamuk itu. Bisa ngamuk dan tidak ada konsekuensi dari amukannya itu karena dia orang mempunyai posisi dan tapi dia tahan gitu. Itu kata Nabi, nanti pada hari kiamat di surganya Allah suruh milih bidadari sesuai dengan apa yang dia kehendaki gitu. Yang akan mendampingi istri sebenarnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Biasanya orang-orang pemarah itu syahwatnya tinggi gitu. Makanya sama Nabi digambarkan dengan gambaran-gambaran seperti itu. Luar biasa. Naam. Subhanallah, Ustaz. Ada lagi pertanyaan. Ustaz, apakah sabar itu usaha kita atau anugerah dari Allah? Ma sabarka illa billah. Mohon penjelasannya. Iya. Memang sabar itu ada 2 hal ya. Ada sabar yang menjibillah. Ada yang merupakan sifat dasar. Ini semua orang, tidak hanya Muslim ya, Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik. Ada beberapa orang yang memiliki sifat-sifat termulia. Itu salah satunya Bani Salamah. Itu dibanggakan sama Nabi. Padamu ya Bani Salamah ada 2 sifat itu. Apa sifat yang pertama? Al-hilm wal-anah. Sabar dan tenang menghadapi masalah gitu. Ada beberapa orang kayak gitu. Jadi kalau ada di antara kita memiliki sifat begitu, bersyukurlah, berarti kita pilihan Allah. Ya. Apalagi terus dikaitkan dengan suasana iman, itu lebih cakep lagi ya, lebih indah lagi. Nah, tapi ada juga orang yang emang jibilahnya ngamuan. Nah, agama ini datang. Syariat ini datang untuk mengingatkan, hati-hati. Ada rambu-rambunya loh. Boleh marah, tapi marah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Makanya nanti dalam agama, dalam bab marah ini ada al-ghadab fillah, al-bughdu fillah, marah karena Allah, benci karena Allah, ada. Ya kapan itu? Tentu ada beberapa hal yang nanti perlu kita bahas seperti itu. Nah, yang jelas ya akhil karim, memang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dari Allah. Itu pun antum ada orang berusaha tapi tetap ngamuan juga. Berarti perlu bersungguh-sungguh lagi. Insya Allah kalau bersungguh-sungguh karena Allah, ini penting, karena Allah. Bersungguh-sungguh karena Allah untuk menahan emosinya, Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya.
Jadi kalau kita bersungguh-sungguh untuk sabar, pasti hidayah sabar Allah berikan kepada kita, pasti. Tapi kalau kita santai, ya sudah, tetap aja sifat itu nggak akan muncul. Kecuali memang kita punya sifat dasar, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Yang hebat lagi sifat dasarnya begitu, terus dia sadar, Pak. Semakin tua performanya semakin bagus, tenang menghadapi masalah. Hatta dalam kondisi ngamuk bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang bisa mengendalikan dirinya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada lagi pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, jika seseorang di ujung usianya, beliau diberikan sakit yang berkepanjangan, apakah dengan sakitnya ini Allah membebaskan siksa beliau dari alam akhirat? Saya Meskipun yang bersangkutan jarang menjalankan syariat agama, Ustaz. iya enggak dong. Ini berlaku bagi orang beriman. Makanya mamin muslimin hadisnya itu kan tidaklah bagi seorang muslim. Diriwayatkan bagi mamin mukminin. Tapi bagi orang-orang yang kemudian meninggalkan agama, ya kecuali ya pelanggar-pelanggar agamanya ini hanya berangkat dari takasulan ya, bukan berangkat dari keyakinan. Ada orang ya ahli maksiat karena memang orang tidak paham agama. Kalau saya sih sebelum menyalahkan mereka, kita yang perlu kita salahkan. Jangan-jangan indahnya agama ini belum kita tawarkan pada orang ini. Belum kita sampaikan pada mereka. Sebelum menyalahkan mereka, jangan-jangan mereka nuntut pada kita. Saya tidak tahu kalau ini haram ya Allah. Paham ya? Sampai tuanya tidak ada yang mengingatkan dia gitu. Tanyakan pada diri kita. Makanya kita biasakan jangan memvonis orang. Tapi tanyakan pada diri kita apa kontribusi positif apa yang sudah kita berikan pada orang-orang seperti itu. Seharusnya ngeliat orang tua kayak gitu, ayo kita deketi, kita rangkul, kita sadarkan dia gitu. Sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu. Dan kita optimis sajalah. Mudah-mudahan orang-orang seperti ini dengan sakitnya itu terampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, ini satu pertanyaan yang terakhir. Apakah musibah yang menimpa kita itu karena dosa atau kesalahan kita, ataukah sebagai sarana Allah untuk meningkatkan derajat kita, meningkatkan keimanan kita, Ustaz, sebagai sarana ujian? Nah, dua-duanya ya kita tidak tahu kan. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, tersenyumlah, berbahagialah. Dan kaitkan semua dosa itu dengan musibah yang menimpa kepada kita. Optimis saja gitu. Sehingga nanti kita tidak banyak menuntut. Wajar saya mendapatkan karunia seperti ini karena saya banyak dosa sama Allah Ta'ala. Wajar ya kalau saya kemudian mendapatkan teguran seperti ini. Saya bertahun-tahun meninggalkan kewajiban salat 5 waktu di masjid. Wajar. Alhamdulillah ada kesadaran seperti itu. Ya. Atau mungkin kalau dia sudah baik betul diuji, ya sudah, itu cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Allah sedang cinta sama kita. Bagaimana bentuk cintanya? Kita nanti lihat bagaimana Allah memberikan, nanti katanya ya ada pintu namanya pintu sabar ya akhi. Ya, pintu sabar di surga itu masuklah orang-orang yang memang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fikum. sama-sama ya akhi. Baik Bapak Ibu semua, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Shalih Ibrahim LCMAG bisa memberikan pemahaman kita kepada agama kita sebagai dinul Islam, dan semoga Allah merahmati kita dan memudahkan kita menuju jalan ke surga. Amin ya Allah. Silakan, alamin. Mohon untuk bisa ditutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقران اللهم احفظنا بالقران اللهم اكرمنا بالقران اللهم اهدنا بالقران اللهم سدد لنا بالقران يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي
bahwa kajian ini bersama Ustadz Muhammad Soleh dari MLC MAG itu setiap pada Jumat ketiga setiap bulan, insya Allah. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita bersama-sama kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.